Ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang mengalami perubahan usia, ada yang tempat tinggalnya berubah alias pindah rumah, ada yang berganti pekerjaan, ada yang dulunya hidup bersama seseorang yang spesial tapi sekarang orang tersebut tidak lagi berada di sampingnya. Itu juga perubahan. Pokoknya dalam hidup ini ada banyak perubahan yang terjadi. Tahukah Anda, semua perubahan yang ada dalam hidup ini sejatinya memberikan kesempatan kita untuk tumbuh atau mengalami transisi. Justru dengan banyaknya perubahan dalam hidup, baik besar maupun kecil, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Hanya saja, tidak semua orang berhasil menjadikan perubahan sebagai peluang untuk transisi, untuk tumbuh menjadi sosok yang lebih baik. Kenapa? Oke, di tangan saya ini ada buku yang beberapa hari lalu baru selesai saya baca. Judul besarnya Transisi. Judul kecil di bawahnya Memahami Proses Perubahan dalam Hidup. Penulisnya William Bridges dan Susan Bridges. Ada beberapa poin penting yang saya tangkap dari buku ini yang mungkin nanti bisa menambah wawasan kita terkait perubahan dan transisi dalam hidup ini. Pertama, tentang perbedaan antara perubahan dan transisi serta pentingnya kita memanfaatkan berbagai perubahan untuk mencapai transisi. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa perubahan itu bersifat situasional, sedangkan transisi bersifat psikologis. Transisi bukanlah suatu peristiwa atau kejadian, melainkan sebuah reorientasi batin dan pendefinisian ulang jati diri yang kita alami dalam proses menyatukan perubahan-perubahan itu ke dalam kehidupan kita. Jadi, perubahan dan transisi itu sejatinya berbeda, gitu ya. Pindah rumah, berganti pekerjaan, berganti pasangan, kehilangan seseorang, dan lain-lain. Nah, itu perubahan. Jadi pergantian yang sifatnya situasional itu perubahan. Sementara itu, saat kita kehilangan seseorang, kemudian dari kehilangan itu kita lalu belajar sesuatu, pandangan dan pribadi kita tidak sama lagi dengan dulu. Pokoknya hal-hal yang bersifat internal dan psikologis mengalami kebaruan. Nah, ini disebut dengan transisi. Dari perbedaan definisi ini kita jadi tahu bahwa sangat mungkin untuk orang yang mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya itu tidak mengalami transisi. Boleh jadi ada orang yang berpuluh-puluh kali gonta-ganti pasangan misalnya gitu ya. Tapi cara pandang dia terhadap cinta, manusia, relationship itu tidak ada yang berubah. Nah, saya menangkap bahwa spirit dari buku ini ialah mau mengajak kita untuk melihat kesempatan yang diberikan oleh berbagai perubahan dalam hidup kita. Bahwa perubahan itu, bila kita menyadari dan memanfaatkannya, maka transisi dalam diri kita akan terjadi. Kehilangan seseorang itu dapat membuat kita tumbuh menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Usia yang bertambah dan beban hidup yang semakin berat itu dapat membuat kita menjadi lebih kuat. Berpindah tempat tinggal, bertemu orang baru itu dapat memperkaya kehidupan kita. Sehingga semua perubahan ini sejatinya memberikan kesempatan kita untuk mencapai transisi. Tapi ingat gitu ya, sekali lagi tidak semua orang berhasil memanfaatkan perubahan dalam hidupnya untuk mengalami transisi. Nah, untuk itu, di buku ini, William Bridges menunjukkan kepada kita kalau kita mau mengalami transisi atas berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup, proses apa kira-kira yang harus kita lalui. Nah, buku ini hendak menjelaskan hal tersebut, agar kita tahu bahwa saat perubahan terjadi, dan kita mau kemudian menjadikannya kesempatan untuk bertransisi, lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan dan mesti kita lalui dari perubahan tersebut. Nah, untuk itu poin penting kedua dalam buku ini ialah tentang tahapan transisi.
Untuk mencapai transisi ada 3 fase yang harus dilalui. Pertama, fase pengakhiran. Kedua adalah fase zona netral. Dan ketiga adalah fase permulaan baru. Pertama, fase pengakhiran. Di fase pengakhiran ini bagi penulisnya adalah tentang penyucian dari kebiasaan, sikap, cara berpikir, pemahaman, dan performa lama kita. Nah, ini harus dilakukan kalau kita mau mengalami transisi. Jadi, transisi itu dimulai sejatinya gitu ya dengan pengakhiran. Nah, hanya saja sebagian orang yang mengalami perubahan itu sering mengabaikan fase ini. Nah, hal inilah yang membuat mereka tidak bertumbuh saat perubahan terjadi. Misal gitu ya, saat mereka berganti pasangan, sifat dan sikap mereka yang buruk tidak mereka tinggalkan. Masih mereka bawa ke pasangan yang baru. Akhirnya, apa yang terjadi? Masalah lama kemudian muncul kembali. Atau contoh lain misalnya ada orang-orang yang saat berganti pekerjaan, bertemu pimpinan baru, sikap dan kebiasaan mereka dalam bekerja tidak ada yang berubah. Nah, akhirnya bermasalah lagi. Jadi, pengakhiran ini penting. Saat perubahan terjadi dalam hidup kita harus memeriksa kembali kira-kira hal apa saja yang harus kita tinggalkan dan tidak ingin kita bawa lagi ke situasi yang baru. Entah apakah itu sikap kita, cara berpikir kita, pribadi kita, kebiasaan kita, dan lain-lain. Kedua, fase zona netral. Di fase ini, waktunya kita untuk reorientasi batin. Jika di tahap pengakhiran kita melepas hal-hal buruk yang tidak ingin kita bawa lagi ke kehidupan berikutnya, di tahap ini kita hendak mengisi batin kita yang sudah kosong. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, kita akan mengisinya dengan perenungan kita atas kehilangan dan perubahan yang terjadi. Mencari makna, mencari pelajaran, menemukan kembali apa yang kita inginkan, dan lain-lain. Nah, agar proses ini dapat berjalan efektif, kita harus terbuka dengan berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh suara batin kita. Selain itu, kita juga mesti terbuka dengan berbagai wawasan, informasi, dan ide-ide lain. Nah, harapannya dengan merenungkan kembali hidup kita, terbuka dengan suara batin dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di luar dari diri kita menemukan inspirasi untuk masuk ke tahap terakhir, yaitu memulai hidup yang baru. Fase ketiga, yaitu fase permulaan baru. Di fase ini adalah momen ketika kita telah menemukan suatu pandangan baru, gambaran baru, gagasan baru, dan lain-lain. Kemudian menerjemahkan wawasan dan ide itu ke dalam suatu aksi, tindakan, dan komitmen. Mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan sikap baru yang coba ingin kita bangun. Singkatnya, kalau di fase pertama itu kita berupaya melepaskan sikap, cara berpikir, dan kebiasaan lama kita atau meninggalkan semua itu, maka di fase kedua kita berupaya untuk mencari makna, mengisi diri dengan berbagai wawasan dan kebijaksanaan. Dan kemudian di fase terakhir kita berupaya untuk menjalankan sikap dan kebiasaan baik yang telah kita temukan dalam pencarian kita di fase sebelumnya. Jadi, ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Perubahan bisa membuat kita tumbuh, tapi bisa juga tidak. Ini tergantung kita. Apakah dalam menghadapi perubahan tersebut, menghadapi kehilangan, menghadapi perpindahan, dan pergantian, kita menghadapinya dengan menjalani 3 fase di atas, meninggalkan berbagai kesalahan-kesalahan kita yang lama, menemukan kebijaksanaan baru yang berguna, dan mulai melangkah ke kehidupan yang baru. Jika tidak, kita tidak tumbuh. Kita memang masuk ke dalam situasi yang baru, tapi diri kita itu masih sosok yang lama.
Tapi jika iya, kita akan tumbuh, mengalami transisi menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijak dalam menjalani situasi dan kehidupan yang baru.